Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai Nabi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi kita kelak pada hari kiamat. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan pembahasan di malam hari ini kita akan membahas satu kisah dalam Al-Quran. Kisah ini disebut Ashab Ar-Raqim atau disebut dengan Ashabul Kahfi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah Ashabul Raqim ataupun kisah Ashabul Kahfi ini dicantumkan cukup lengkap di dalam Al-Quran. Bahkan dijadikan nama dari nama-nama surat dalam Al-Quran. Namanya Suratul Kahfi, karena di dalamnya ada kisah Ashabul Kahfi atau Ashab Ar-Raqim. Apa itu Kahfi dan apa itu Raqim nanti kita akan bahas. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy. Di mana tokoh-tokoh Quraisy ini hendak menanyakan 3 perkara. Yang 3 perkara ini adalah pertanyaan titipan orang-orang Yahudi kepada orang-orang Quraisy. Kalau Nabi SAW sanggup menjawab, maka berarti dia seorang Nabi, karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab kecuali seorang Nabi. Tapi kalau tidak bisa dijawab berarti dia bukan seorang Nabi. Akhirnya kemudian para pembesar Quraisy ini mendatangi Nabi SAW dan mereka berjanji akan beriman kalau Nabi bisa menjawab 3 soalan. Soalan yang pertama, Nabi ditanya soal seorang raja yang berkeliling dunia mendakwahkan dakwah tauhid, macam mana kisahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, soal anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua, macam mana kabarnya. Kemudian yang ketiga, soal ruh, apa itu ruh. Maka Nabi SAW tentu tidak langsung menjawab, karena menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Nabi SAW menjawab begitu saja tanpa ada wahyu, karena Rasul itu tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya. Yang diucapkan itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka Nabi SAW setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril, maka Nabi SAW menjawab dengan turunnya suratul Kahfi dan turunnya surah Al-Isra. Adapun dalam surah Al-Kahfi
menjawab dua soalan tentang seorang raja yang berkeliling dunia dan tidak pernah duduk di singgasananya dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka raja ini disebut di dalam suratul Kahfi dengan sebutan Dzulqarnain. Adapun anak-anak muda yang terjerembab dalam gua, maka mereka adalah anak-anak muda yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Maka diceritakan kisahnya dalam surat ini. Adapun tentang ruh, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan suratul Isra, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya kepadamu soal ruh, katakan ruh itu urusan Rabbmu. Katakan Allahu a'lam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena Allah tidak banyak memberikan pengetahuan soal ruh itu kecuali sedikit. Syahidnya di sini adalah Nabi SAW ketika menjawab soalan tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua itu, maksudnya adalah kisah Ashab Ar-Raqim atau kisah Ashabul Kahfi. Inilah yang kita akan kisahkan secara ringkas, sebab kalau panjang lebar juga butuh waktu yang sangat panjang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di mana letak cerita Ashabul Kahfi ini? Kemudian siapa tokoh-tokohnya? Macam mana anak-anak muda ini bisa terjerembab dalam sebuah gua kemudian ditidurkan selama 309 tahun? Dan bagaimana kesudahan kisah mereka? Inilah secara ringkas yang kita akan bahas di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa Ashabul Kahfi ini terjadi di sebuah negeri namanya Ayalah. Tapi ada juga yang mengatakan terjadinya peristiwa Ashabul Kahfi itu di negeri yang bernama Nainawa. Dan Nainawa itu letaknya di Irak, tempat Nabi Yunus diutus di situ. Dan ada juga yang mengatakan di negeri Balqa. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahwa peristiwa Ashabul Kahfi itu terjadi di negeri Romawi. Dan itu yang lebih dekat dengan sejarah. Dahulu di zaman Romawi kuno, karena peristiwa Ashabul Kahfi ini kan antara diangkatnya Isa bin Maryam dan diutusnya Nabi SAW. Jadi zamannya itu antara itu. Sementara dari diangkatnya Isa bin Maryam ke langit dan diutusnya Nabi SAW kurang lebih sekitar 500 tahun jaraknya itu. 5 abad ataupun 5 kurun, ya sekitar 500 tahunan. Lah di tengah-tengah itulah terjadi peristiwa yang kita akan kisahkan Ashabul Kahfi di sini. Lah di zaman itu agama penduduk sekitar itu beragama berhala. Mereka menyembah berhala. Karena ajaran Isa bin Maryam itu sudah mulai hilang. Hanya sedikit orang-orang yang mengikuti ajaran Isa bin Maryam, kebanyakan sudah berubah. Mereka sudah beragama menyembah berhala, mengagungkan berhala alias agama kesyirikan. Ada seorang raja, konon namanya Dikianus. Raja Dikianus ini itulah yang berkuasa saat itu. Dan dialah yang mengutamakan tentang sesembahan-sesembahan yang disembah oleh penduduknya. Terkadang dia membuat pesta pora untuk mengagungkan sesembahannya. Raja Dikianus ini dan juga masyarakatnya, mereka membuat pesta untuk mengagungkan berhala-berhalanya. Sampai satu hari
Raja Dicyanus ini ingin membuat pesta yang spektakuler, yang sangat besar, mengundang bukan hanya di pusat pemerintahan, tapi sampai ke daerah-daerah, supaya mereka datang ke pusat pemerintahan dan melakukan perayaan besar untuk mengagungkan berhala. Dan Raja Dicyanus meminta agar semua pemimpin-pemimpin daerah dan keluarganya untuk hadir ke pusat kota. Maka dibuatlah kemudian ulang tahun besar untuk memuliakan berhalanya. Lah di tengah-tengah upacara itu banyak para pejabat-pejabat daerah. Mungkin ada anak-anak muda dari anak-anak bupati mungkin kalau sekarang ini, atau anak gubernur, anak wali kota dan begitu seterusnya, ya. Jadi mereka datang dengan keluarga mereka. Ketika setelah mereka sampai di pusat kota, lah rupanya anak-anak muda ini satu dengan yang lainnya yang tersebar dari beberapa daerah tidak tahu bahwa perayaan itu rupanya dalam rangka untuk mengagungkan berhala. Sementara anak-anak muda, anak-anak pejabat daerah ini, sebagian mereka beriman kepada ajaran Isa bin Maryam. Beriman kepada ajaran Isa artinya beragama Nasrani. Dan ketika itu ajaran Nasrani yang paling benar, karena Islam belum datang masalahnya. Masih mengikuti ajaran Isa bin Maryam. Sehingga kemudian anak-anak muda ini protes kepada bapak-bapak mereka. Kenapa kita harus hadir di tempat di mana kita akan mengagungkan berhala? Ini kesyirikan, bertentangan dengan ajaran kita. Tapi bapak-bapak mereka yang merupakan pejabat-pejabat daerah itu, mereka tidak berani kepada Raja Dicyanus ini. Karena kalau sampai menentang, konsekuensinya berat itu masalahnya. Akhirnya kemudian anak-anak pejabat itu mulai lari dari kenyataan, tidak mau ikut dalam perayaan itu. Kemudian satu persatu mereka pun menyingkir dari perayaan itu. Tiba-tiba kemudian anak-anak muda yang lainnya ikut juga sama, padahal mereka tidak saling kenal. Ya. Awalnya ketika mereka berkumpul sekitar 7 orang, satu dengan yang lainnya tidak berani mengemukakan, khawatir bahwa satu dengan yang lain itu mata-mata masalahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati-hati mereka untuk saling bicara. Akhirnya satu anak pejabat dengan anak pejabat yang lainnya saling bicara tentang ketidaksetujuan mereka dengan perayaan pengagungan berhala itu. Maka mereka berkumpul 7 orang ini. Dan mulailah mereka protes kepada bapak-bapak mereka. Masalahnya sampailah kabar penentangan ini kepada Raja Dicyanus ini. Dipanggil anak-anak muda ini, ya. Dan kebiasaan siapapun yang menentang raja maka tidak akan selamat, pasti mereka akan dibunuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan keberanian kepada 7 anak muda ini untuk bicara di hadapan raja, bahwa apa yang raja lakukan ini sebuah penyimpangan, sebuah kesalahan, menyembah berhala. Harusnya yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala masih melembutkan sang raja, tidak lantas kemudian ditangkap dan dieksekusi karena menentang raja, tidak. Tapi raja masih memberikan kesempatan beberapa hari untuk rujuk. Dan mereka mau menyembah berhala yang disembah oleh kaumnya. Lah ketika mereka diberikan kesempatan untuk beberapa hari merenung, itulah digunakan untuk kabur dari kerajaan. Akhirnya mereka pun lari dari kerajaan itu. Ya, tadi ada yang mengatakan tempat lari guanya itu ada di sebuah tempat namanya Ayalah, ada yang mengatakan di Nainawa, ada yang mengatakan di Balqa, tapi ada juga yang mengatakan di Romawi sana. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala arahkan anak-anak muda ini untuk bersembunyi di gua. Dan gua ini cukup dalam. Makanya bahasanya disebut Al-Kahfi.
Karena dalam bahasa Arab gua itu ada dua bahasa, ada al-ghar, ada al-kahfi. Kalau al-ghar itu seperti gua Hira, yang Rasul mendapatkan wahyu itu ghar. Ghar itu semacam lubang saja dia. Tapi kalau al-kahfi itu gua yang sangat dalam, itu disebut al-kahfi. Dalam panjang itu disebut al-kahfi namanya. Ya. Jadi anak-anak muda itu mendapatkan gua yang sangat besar dan panjang, masuk di situ. Akhirnya kemudian mereka pun tertidur di situ. Saking lelahnya dari kejaran pasukan Raja Dicyanus dan pasukannya ini, akhirnya mereka pun kelelahan masuk ke dalam gua. Akhirnya mereka pun tidur dan Allah tidurkan dan tidak pernah dibangunkan selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Artinya 309 tahun. Kenapa ada tambahan 9 tahun? Ada tambahan 9 tahun itu karena tahun itu ada dua macam. Ada tahun syamsiyah, ada tahun qamariyah. Syamsiyah itu yang kita kenal dengan penanggalan Masehi. Kalau qamariyah kita kenal dengan penanggalan Hijriyah. Kalau penanggalan Masehi tentu lebih sedikit dibandingkan penanggalan Hijriyah. Ya kan? Karena Masehi itu ada 31-nya. Tapi penanggalan Hijriah kan enggak ada 31. Paling banyak 30, umumnya 29 hari. Makanya kemudian disebutkan dalam Al-Quran itu 350 tahun plus 9 tahun. Bagi hitungan Masehi artinya hanya 300 tahun saja. Tapi dalam hitungan Qamariyah atau Hijriyah berarti Ashabul Kahfi tertidur itu selama 300 plus 9 tahun. Artinya 309 tahun ditidurkan dalam gua itu. Lah subhanallah, di sini ada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Macam mana orang tertidur selama 309 tahun tetapi badannya tidak rusak. Padahal tidak ada kasur, tidak ada tikar, tidak ada apa-apa. Hanya di tanah saja yang kemungkinan banyak binatang-binatang, banyak rayap-rayap dan semacamnya kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak untuk tanah memakan jasadnya Ashabul Kahfi yang sedang tidur dalam gua itu. Dan ini kan kuasa Allah, ikhwan. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala melindungi Ashabul Kahfi yang sedang tertidur itu? Pertama, dengan cara anjing yang ikut serta dalam rombongan mereka. Kan mereka membawa anjing 1 ekor. Ada yang mengatakan nama anjing Al-Kahfi ini, Ashabul Kahfi itu namanya Humran. Jadi anjingnya namanya Humran. Ya. Kemudian guanya disebut Haizam. Ya. Kemudian di situ ada Rokim. Terdapat papan. Ada yang mengatakan Rokim itu nama gunungnya, ada yang mengatakan nama guanya, ada yang mengatakan nama orang-orang yang ada di dalam gua itu beserta ceritanya. Makanya disebut Rokim, papan yang ada namanya di situ. Makanya kisahnya juga disebut Ashabul Rokim. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa Ashabul Kahfi ini selama tidur, Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan cahaya matahari kecuali sedikit. Jadi matahari yang masuk itu hanya di pagi dan sore hari saja. Itu pun sedikit yang masuk. Jadi ketika terbit matahari adalah secercah cahaya yang masuk sedikit ke dalam gua itu. Tapi siang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memasukkan siang panasnya ataupun cahayanya ke dalam gua. Karena itu akan menyakitkan kan? Akan menyakiti orang yang sedang tertidur. Makanya Allah tidak memasukkan cahaya siang ke dalamnya. Lah ketika matahari hendak terbenam, maka Allah masukkan kembali cahayanya sedikit. Tentu ini demi kesehatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan badannya. Terkadang tidur miring ke kanan, terkadang tidur miring ke kiri. Supaya menakutkan bagi para rayap-rayap bahwa ini manusia masih hidup. Mereka tidak akan berani gitu ya untuk memakannya. Ada yang mengatakan setahun sekali ke arah kanan, setahun sekali ke arah kiri gitu. Wallahu alam, ya, bisa saja mungkin setiap hari atau mungkin sebulan sekali atau setahun sekali. Ini kan pendapat saja.
Intinya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikan badannya untuk supaya tidak diganggu oleh binatang. Dan anehnya mata-mata mereka tidak tertutup. Jadi mata-mata Ashabul Kahfi itu tidak tertutup. Jadi mata mereka kayak orang tidak tidur, kayak kita gini, ya, terbuka matanya, tapi hakikatnya mereka sedang tidur. Supaya apa? Supaya kalau ada orang yang melihat dari luar, mereka akan melihat di dalamnya ada gua anak-anak muda, sehingga mereka takut masuk dan akan pergi. Apalagi di depan pintu gua itu ada anjing, dan anjing itu tidak masuk ke dalam. Kenapa anjing tidak masuk ke dalam? Kenapa dia menunggu di pintu gua? Supaya malaikat bisa masuk ke dalam. Karena rumah yang ada anjing di dalamnya tidak akan masuk malaikat. Makanya anjingnya nunggu di luar, kan begitu. Dan itu sebagai alamat menakut-nakuti orang juga, supaya tidak ada orang masuk gua masalahnya. Nah, jadi Ashabul Kahfi itu akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidur mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, ikhwan, atas segala sesuatu Maha mampu. Kita ingat dalam Quran itu ada kisah Nabi Uzair yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Nabi Uzair pun pernah ditidurkan oleh Allah 1 abad. Ya, 100 tahun. Baru kemudian dibangunkan setelahnya. Kemudian dalam Quran itu ada kisah namanya Ashab Ar-Ras. Ashabur Ras. Ashabur Ras itu diutus kepada mereka seorang nabi namanya Handalah ibn Sufyan. Dan tidak ada yang beriman kecuali satu orang namanya Abdul Aswad. Dan Abdul Aswad inilah yang menolong Nabi Handalah ketika dipenjara dalam sumur. Dia yang mencari makanan, mengambil kayu bakar di hutan, kemudian menjual, kemudian dibelikan makanan, kemudian diulurkan sampai ke dalam gua supaya dia tidak mati dalam gua. Ketika Abdul Aswad kelelahan, akhirnya ditidurkan oleh Allah selama 14 tahun. Jadi miring ke kanan 7 tahun dia tidur, miring ke kiri 7 tahun dia tidur, maka selama 14 tahun baru dia bangun. Jadi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menidurkan orang bertahun-tahun lamanya, termasuk Ashabul Kahfi yang paling lama, ya, disebutkan dalam Quran itu 300 plus 9 tahun. 300 tahun plus 9 tahun. Ya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu Maha mampu. Sampai pada waktunya akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mereka bangun. Lah sementara orang-orang ini yang hilang dari kerajaan ini kan dicari orang tuh. Terutama keluarganya kan mencari itu. Ayah-ayah mereka yang merupakan pemimpin-pemimpin itu mencari mana anak-anak mereka. Ya, sehari tidak ketemu, sebulan, setahun, sehingga akhirnya mereka hanya bisa dikenang. Ya, anak-anak muda ini hanya bisa dikenang dan dibicarakan bahwa ada 7 anak muda, anak pejabat menghilang pada acara spektakuler yang diadakan oleh Raja Dicyanus ini. Sehingga ketika raja sudah meninggal, orang-orang tuanya juga sudah meninggal, generasi mereka juga sudah meninggal, tapi cerita tentang anak-anak muda itu dibicarakan ratusan tahun. Nah, setelah anak-anak muda ini bangun, kemudian satu dengan yang lainnya saling bertanya, kita ini tidur berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Mereka menyangka bahwa mereka tidur itu hanya sehari atau mungkin separuh hari. Karena mereka ketika tidur itu di waktu zuhur dan mereka bangun di waktu asar. Jadi seolah-olah hanya setengah hari saja atau kurang dari setengah hari. Akhirnya karena mereka tidur begitu lama, mereka haus, mereka lapar, kemudian mereka menyuruh salah seseorang mereka untuk membeli makanan. Tapi dinasihati oleh kawan-kawannya, karena mereka adalah orang-orang yang sedang dikejar-kejar kerajaan, maka carilah makanan dengan sembunyi-sembunyi, jangan ada orang tahu. Kemudian dibekali warik. Makanya Allah mengatakan biwarikikum hadza. Artinya warik itu semacam uang dari perak. Jadi ada uang dari emas namanya dinar, ada uang dari perak namanya dirham. Ya, warik itu semacam dirham dari perak, dan di situ ada gambar Raja Dicyanus yang sudah mati. Sudah mati ratusan tahun. Sehingga ketika anak muda ini keluar mencari makanan, dia heran kenapa pada berubah. Ya, namanya sudah 300 tahun lebih kan gitu ya. Tentu banyak perubahan dari segi pembangunan-bangunan, orang-orangnya dan begitu seterusnya.
Yang anehnya lagi ketika dia membeli makanan. Setelah dia memberi makanan, tiba-tiba kemudian pedagangnya meminta bayaran, maka dia mengeluarkan uang itu, warik tadi, uang dari fiddah yang bergambarkan Raja Dicyanus itu. Ya tentu penjual kagetlah kan begitu. Ini uang apa ini? Ini bukan uang biasa. Di zaman ini udah nggak ada lagi uang itu. Disangkanya itu adalah harta karun. Sehingga pedagang ini mengatakan, kau dapat uang dari mana uang itu, katanya. Karena curiga, akhirnya ditangkaplah kemudian anak muda ini, kemudian dibawa ke istana, dihadapkan kepada raja. Rupanya raja yang berkuasa itu tidak sebagaimana Raja Dicyanus. Raja yang berkuasa di zaman itu sudah beriman. Orangnya ahli ibadah, orangnya beriman, orangnya taat kepada ajaran Isa bin Maryam. Jadi Nasrani taat sesuai dengan ajaran Isa bin Maryam. Orangnya baik, soleh. Ya. Jadi ketika kemudian diinterogasi oleh sang raja ini, maka berceritalah kemudian salah satu dari Ashabul Kahfi ini. Ketika raja bertanya soal uang itu, akhirnya kemudian dia bercerita. Rupanya raja tidak percaya, karena memang cerita itu kan cerita rakyat gitu ya. Ada anak-anak muda dulu hilang 7 orang begini, tapi masih cerita itu masih terngiang-ngiang gitu di kerajaan itu, di masyarakat itu. Rupanya anak-anak muda itu yang dimaksud adalah orang-orang yang di hadapan mereka. Tapi raja penasaran, akhirnya setelah anak muda ini menceritakan bahwa ada kawannya yang 7 orang itu di dalam gua, maka raja semakin penasaran. Kemudian mengajak anak muda untuk ditunjukkan mana guanya. Berangkatlah kemudian raja dengan beberapa orang. Ketika sampai di gua, maka sang raja pun ketika hendak masuk dilarang oleh anak muda itu, karena takut mengejutkan kawan-kawannya. Jangan-jangan mau ditangkap gitu ya. Jangan-jangan mau ditangkap untuk dihukum. Sehingga kata anak muda ini, tunggu dulu biar aku masuk dan aku beritahu. Akhirnya anak muda ini kemudian masuk dan memberitahu teman-temannya. Setelah teman-temannya kemudian paham, mempersilahkan raja dan orang-orang masuk ke dalam gua, baru mereka bercerita tentang kejadian 309 tahun yang silam di hadapan raja yang beriman di zaman itu. Setelah kemudian capek bercerita, mereka pun mengantuk. Maka mereka meminta izin untuk kembali ke tempat tidur itu. Rupanya setelah mereka kembali ke tempat tidur, kemudian tertidur, Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa 7 orang itu. Allah wafatkan Ashabul Kahfi. Maka raja pun merasa sedih, merasa terharu. Rupanya ceritanya itu ada dan mereka bisa melihat. Bukan cerita rakyat, bukan cerita hoak, tidak. Ada rupanya cerita itu. Akhirnya dalam rangka memuliakan anak-anak muda itu, mereka pun kemudian menguburkan anak-anak muda itu di dalam gua. Kemudian di depan gua dijadikan tempat peribadatan. Ya tentu karena kejahilan. Ya Nabi SAW mengatakan, laknatullah alal yahudi wan nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dijadikan tempat sujud. Enggak boleh orang Islam itu membangun masjid di atas kuburan. Kalau berdalil dengan Ashabul Kahfi yang dikubur di pintu gua kemudian dijadikan tempat ibadah di situ, pertama itu syariat orang dulu. Syariat Rasul berbeda dengan syariat umat dulu. Mungkin zaman itu boleh, tapi syariat Rasul melarang. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Atau karena kejahilannya mereka melakukan seperti itu. Mereka tidak tahu kalau itu terlarang dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa mereka pun menguburkan bersama anjing-anjingnya di situ. Dan mereka bukan hanya memuliakan orangnya, plus juga mereka memuliakan anjingnya. Sehingga istimbat para ulama, lihat anjing yang najis ketika menjadi kawan manusia mulia seperti Ashabul Kahfi, Allah muliakan anjing itu dalam Quran. Satunya-satunya anjing yang dimuliakan dalam Al-Quran adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Padahal itu binatang najis itu. Ketika anjing ini berkawan dengan orang saleh, berkawan dengan ahli ilmi, maka anjing itu menjadi mulia.
Bagaimana kalau seandainya manusia kan begitu? Anjing saja kalau berkawan dengan orang soleh menjadi mulia, tentu manusia berkawan dengan orang soleh lebih mulia lagi kan itu. Nah, tapi begitulah kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa jumlah ashabul kahfi itu adalah 7 orang dan yang ke-8-nya seekor anjing. Ya, lihat, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan baca ayatnya. Kita sudah menceritakan secara global ashabul kahfi. Artinya kita punya gambaran di kisahnya. Nah, kita cocokkan dengan surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi di sini. Tepatnya pada ayat ke-11 kita mulai, atau ayat ke-10 dan seterusnya. Allah mengatakan, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua itu dan yang mempunyai raqim termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Tadi saya katakan bahwa raqim di sini ada yang mengatakan itu semacam papan, di mana papan itu tertulis nama-nama orang-orang yang dalam gua itu, nama-nama dari 7 anak-anak muda dan juga anjingnya. Kemudian ditulis di papan itu. Nah, sehingga papan itu disebut raqim dan ceritanya disebut ashabur raqim. Ya. Tapi ada juga mengatakan ashabul kahfi karena mereka berada dalam gua. Kemudian Allah mengatakan idz awal fityah ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketika anak-anak muda itu berlindung dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jadi anak-anak muda ini berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan mereka. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini pelajarannya adalah, lihat bagaimana anak-anak muda yang berkorban untuk menjaga agamanya dari kekejaman raja zalim. Jadi mereka itu sampai lari ke gua. Kalau soal dunia, kurang apa mereka? Mereka anak-anak pejabat, mereka anak-anak orang kaya, mereka anak-anak orang-orang yang berpengaruh, dan mereka pun dihargai dan dihormati secara dunia. Mereka punya gitu ya. Kenapa mereka harus lari meninggalkan dunia untuk mengejar agamanya? Kalau ini bukan pengorbanan namanya. Dan harusnya kita juga seperti itu. Harusnya kalau urusan agama itu kita harus rela berkorban, ikhwan. Maka lihat para sahabat Nabi SAW, mereka sampai berkorban dengan bukan hanya harta, jiwa-jiwa mereka serahkan. Itulah para sahabat Nabi SAW. Kemudian Allah mengatakan, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka dalam gua itu selama beberapa tahun. Beberapa tahun artinya 300 tahun plus 9 tahun, atau 309 tahun. Kemudian Allah mengatakan, thumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan kebenaran. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi mereka adalah pemuda-pemuda pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk mengorbankan agama mereka demi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu rabbana rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad kulna idzan syatata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyeru Tuhan selain Dia.
Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkara yang sangat jauh dari kebenaran. Jadi ketika Ashabul Kahfi ini, 7 anak muda ini ketahuan oleh sang raja tidak ikut perayaan berhala, ya, mereka dipanggil oleh raja. Ketika itu anak-anak muda ini ketakutan karena tahu bahwa kalau sampai mereka ketahuan agama mereka menyelisih agama raja, tentu mereka akan mati, pasti dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan keteguhan pendirian yang kuat bahwa mereka harus mendakwai sang raja. Harus ngomong, bagaimanapun harus ngomong. Dan dalam Islam Nabi SAW mengatakan apa? Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang terlontar dari kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Jadi kalau kita sanggup menasihati penguasa dan penguasa itu zalim, maka ini seutama-utama jihad. Kenapa? Karena risiko menasihati penguasa itu berat. Kalau sesama kita menasihati, ya paling dibenci, kalau tidak suka dijauhi atau dicibir atau digibah, kan? Tapi kalau penguasa tidak suka, bisa saja kita ditangkap dia. Bisa saja kita diadili, dimasukkan, bahkan dibunuh, kan gitu. Makanya bisa katakan afdalul jihad. Tapi anak muda ini bagaimanapun risikonya harus disampaikan. Makanya anak muda ini mengatakan di hadapan sang raja, ketika ditanya agama kalian itu apa, Rob kalian itu siapa, maka mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ar. Adapun Rob kami wahai sang raja adalah Rob pemilik langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Sungguh kalau kami berbuat demikian, artinya menyekutukan Tuhan kami dengan Tuhan kalian, tentu kami akan dijauhkan dari kebenaran. Kemudian Allah mengatakan haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Kemudian mereka melanjutkan dakwahnya di hadapan sang raja. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain daripada Allah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ada kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Jadi anak-anak muda dengan sangat beraninya menentang sang raja dan mendakwahkan dakwah Isa bin Maryam. Ajaran Isa didakwahkan, dakwah tauhid artinya. Dan di zaman itu agama yang paling benar Isa bin Maryam, ajaran Nasrani, kan? Maka didakwahkan, raja tidak terima. Tapi kebiasaan raja biasanya kalau ada yang menentang langsung dibunuh, entah kenapa. Rupanya raja agak lembut dan memberikan beberapa hari supaya anak-anak muda itu berpikir dengan ucapannya itu, mau kembali atau tidak. Kalau mereka tidak kembali, mereka akan dibantai. Kalau mereka kembali, mereka akan dimaafkan. Lah, dalam beberapa hari kesempatan itulah mereka buat kabur. Kabur mereka. Akhirnya sampailah mereka di gua. Allah mengatakan, wa idzi tazaltumuhum wa may ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat perlindungan ke dalam gua. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada anak-anak muda ini supaya bersembunyi di gua, bukan itu. Jadi Allah yang mengarahkan. Karena mereka tidak punya kuasa untuk melawan sang raja masalahnya. Di sini juga ada istinbat hukum. Sebenarnya apakah kita boleh dalam Islam itu melakukan pemberontakan kepada pemimpin yang sudah jelas-jelas kafir? Maka jawabannya boleh, selama ada 2 syarat. Pertama, memang jelas-jelas pemimpin kita kafir dengan bukti-bukti yang nyata. Yang kedua, punya kekuatan yang kita mampu untuk melawan kekuatan penguasa. Kalau kurang dari 2 syarat ini, hanya 1 syarat saja tidak bisa. Umpamanya tidak jelas kekafirannya, tidak bisa kita memberontak.
atau jelas kekafirannya, tapi kita tidak punya kekuatan, itu sama dengan bunuh diri namanya. Makanya ketika anak-anak muda ini, walaupun mereka di atas kebenaran, mereka tidak bisa apa-apa dengan raja yang zalim dengan kekuatan kan. Makanya Allah katakan, masuklah kau ke dalam gua, sembunyi di situ. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian melindungi mereka dalam gua itu. Kemudian Allah mengatakan dan menjelaskan tentang tanda-tanda kuasanya. Wa tara syamsa idza tala'at tazawuru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal wa hum fi fajwatin minhu dzalika min ayatillah man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua. Maksudnya ulama tafsir mengatakan kalau terbit matahari maka ada cahaya sedikit masuk ke dalam gua. Kemudian yang kedua, ketika matahari terbenam ada cahaya sedikit masuk ke dalam gua. Jadi cahaya matahari itu hanya di dua waktu saja. Pertama pagi karena memang itu untuk kesehatan kan itu ya. Kemudian sore itu menandakan akan masuknya waktu malam. Ya. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberikan petunjuk Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat berikan petunjuk kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Dan engkau mengira mereka itu tidur, padahal dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Jadi ketika Allah tidurkan mereka, mata mereka tidak tidur. Jadi ya, mata mereka itu nampak kayak kita begini, tapi sementara mereka itu sedang tidur. Kenapa? Tadi saya katakan tadi untuk menjaga mereka supaya kalau ada orang lewat ketakutan jadinya. Makanya lihat ayat selanjutnya, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Dan kami bolak-balikan badan mereka ke kiri dan ke kanan supaya tidak dimakan rayap-rayap bumi. Ya, terkadang geser ke sana, terkadang geser, sehingga makhluk bumi yang kecil-kecil itu takut dengan manusia. Kemudian wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Sementara anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi dengan rasa takut dari mereka. Kenapa? Karena di situ ada anjing. Kemudian anak-anak muda ini tertidur tetapi matanya melotot kan itu ya. Bersinar dalam gua, ya tentu orang melihat jangan-jangan hantunya nggak akan masuk ke situ. Dan itu kuasa Allah melindungi sehingga tidak ada satupun orang yang masuk ke dalam gua selama 300 tahun lebih itu. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaaluna bainahum. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Qala qailu minhum. Salah seorang di antara mereka berkata, kam labistum, berapa lama kau tinggal di sini? Qalu, sebagian mereka mengatakan, labisna yauman aw ba'dha yaum, kami tinggal sehari atau boleh jadi setengah hari. Jadi mereka tidak sadar kalau mereka sudah ratusan tahun tidur. Mereka menganggap bahwa mereka sedang tidur itu sehari atau setengah hari. Qalu rabbukum, maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, a'lamu bima labistum, lebih tahu berapa banyak engkau tertidur di gua itu. Fab'atsu ahadukum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkin minhu wal yatalattab wala yush'iranna bikum ahada. Ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai pertengahan Quran. Kan kada kalimat wal yatalattab itu dibesarkan tuh biasanya tulisannya. Itu menunjukkan pertengahan Quran ya, ayat ini ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu, dan hendaklah dia melihat makanan-makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu
kepada siapapun, karena mereka menyangka bahwa mereka masih dalam kejaran gitu masalahnya. Minta jangan menceritakan dan jangan sampai diketahui orang. Kemudian Allah mengatakan, innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatikum walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu. Jadi ini sesama 7 orang anak muda ini saling menasihati. Takutnya kalau raja dan orang-orang yang jahat itu mengetahui tempat kita, katanya. Niscaya mereka akan melempari kita dengan batu atau memaksa kita untuk kembali ke agama mereka. Dan jika demikian niscaya kita tidak akan beruntung selamanya. Maka disuruh kalau kau ke kota membeli makanan itu jangan sampai ada orang yang tahu gitu. Kalau Allah mengatakan wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu 'alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan demikian pula kami perlihatkan kepada manusia dengan mereka. Maksudnya setelah mereka mengetahui bahwa orang ini atau 7 anak muda ini adalah orang-orang yang dalam cerita rakyat bertahun-tahun gitu ya, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Allah yang orang yang berkuasa di atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya setelah mereka meninggal dunia. Ya, jadi inilah kisah Ashabul Kahfi. Ya, sampai di sini. Kemudian bercerita setelahnya tentang berapa jumlah mereka. Ada yang mengatakan 3 orang dan yang keempatnya anjing, ada yang mengatakan 5 orang dan yang keenamnya anjing, dan ada yang mengatakan 7 orang dan yang kedelapannya anjing. Tetapi yang betul adalah 7 orang dan yang kedelapannya adalah seekor anjing gitu ya. Dan ketika kemudian mereka meninggal dunia, maka mereka pun dibuat papan, kemudian nama-namanya disebut di situ. Itulah yang disebut dengan Araqim, supaya ada bekas-bekas sejarahnya dan dikenang oleh masyarakat setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah diantara kisah Ashabul Kahfi, dan surah Al-Kahfi sendiri sunnahkan dibaca di hari Jumat. Ya, kita sunnah hukumnya membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.